Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Bapa, kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah setiap langkah kaki kami, berikan hikmat kepada kami, berikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema kebahagiaan berdasarkan nilai kerajaan surga. Kebahagiaan berdasarkan nilai kerajaan surga. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Misalnya, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Orang yang bahagia adalah orang yang sukses dalam hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kuasa. Dan itu biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang dikejar oleh manusia ketika mereka berada di dunia. Hal tersebut diupayakan manusia pada umumnya, dan bahkan kadang dilakukan dengan menghalalkan dengan segala cara. Dan mereka memiliki tujuan, mereka memiliki harapan bahwa dengan apa yang mereka peroleh, baik kekayaan, kesuksesan, dan kuasa di dunia ini, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Tapi apakah demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan? Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Bagaimana memperoleh kebahagiaan kalau kita pandang, kita lihat dari sudut pandang iman Kristen, sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep yang diberikan oleh dunia. Sangat berlawanan
dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang haus, disebut berbahagia, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap ucapan bahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Dan kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita bergantung pada Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak berdasarkan kepada nilai-nilai yang diberikan dunia, seperti yang saya sebutkan tadi, berdasarkan kekayaan, berdasarkan kesuksesan, berdasarkan kekuasaan. Bukan berdasarkan itu, saudara yang kasih Tuhan. Nilai-nilai kerajaan surga sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan pada 6 hal. Yang pertama adalah kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang penuh kelemahan, orang yang penuh dengan dosa. Itu yang pertama. Kesadaran ini kalau kita miliki, kita akan memiliki kerendahan hati, saudara yang kasih Tuhan. Kita hanya bisa bersimbung di hadapan Allah yang Maha Kudus dan mohon pengampunan daripadanya. Yang kedua adalah kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Jadi setiap hari, setiap saat kita merindukan akan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita perbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kita terus belajar tentang firman Tuhan yang bisa kita renungkan baik melalui pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab ataupun melalui acara-acara rohani yang kita selenggarakan di gereja. Bahkan saat pandemi ini mungkin secara online kita lakukan sendiri di rumah, bersaat teduh, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah kehausan akan firman Allah dan kebenaran akan firman Allah. Dan yang ketiga adalah sikap yang lemah lembut, sikap yang tidak congkak, sikap yang tidak sombong, memiliki kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, saudara yang kasih Tuhan. Tidak arogan dalam kehidupannya. Nilai yang keempat adalah memiliki kemurahan hati, suka memberi, suka melakukan segala sesuatu untuk sesamanya. Bukan hanya memberi secara finansial, tapi bagaimana dia terus memperhatikan sesamanya di dalam doa, supaya diberkati, disembuhkan, dipulihkan dalam kehidupan mereka. Kemurahan hati inilah yang kita kerjakan terlebih di dalam pelayanan, memiliki sikap kemurahan hati untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima adalah menjaga kesucian, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjaga kehidupan kita supaya kita murni di hadapan Allah, selalu mengikuti apa yang dikehendak Tuhan akan perintahnya. Dan yang keenam adalah membawa damai, kehidupan damai sejahtera yang diupayakan terus-menerus dalam kehidupan secara pribadi, baik kepada orang-orang yang di sekelilingnya, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, bukan membawa percekcokan dan perselisihan dalam kehadiran dan kehidupan kita. Untuk melakukan semua hal di atas, saudara yang kasih Tuhan, dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan di dunia ini.
Kebahagiaan diukur berdasarkan berapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikut Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Adanya firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan menuntun setiap langkah kami sepanjang hari ini. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, dalam karya kami, dalam pelayanan kami, kiranya diberkati. Dan kemanapun kami pergi di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan menjauhkan kehidupan kami dari segala sakit penyakit, terlebih di masa-masa pandemi saat ini. Bagi yang saudara kami yang sakit saat sekarang ini, Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi yang berbeban berat, Tuhan mengangkat, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang bersedih dan merasakan tekanan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang saat sekarang terus berupaya mencari Tuhan, mengedepankan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.